Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKM PSH untuk mata kuliah Teknik Sampling, di mana di sini kami akan mempresentasikan penelitian PKM PSH kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat terhadap Himbauan Pemerintah terkait Kebijakan Penanganan COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini perkenalkan, saya Haidar Asif Firdaus dengan NIM 001, lalu ada Alvito Aryo Pangestu dengan NIM 055, lalu dengan Deborah Sandra angkatan 19 dengan NIM 015. Kemudian di sini terdiri dari daftar isi, di mana terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Karakteristik virus yang menyebar secara cepat melalui kontak secara langsung membuat jumlah korban bertambah banyak perharinya. Di Indonesia sendiri tercatat jumlah kasus positif mencapai 463.007 orang dengan kematian 15.148 orang. Kasus tertinggi nasional berada di 4 wilayah, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Penyebaran yang sangat cepat dan jumlah korban semakin banyak, pemerintah membuat berbagai kebijakan guna menghadapi lonjakan kasus dan dampak yang ditimbulkan, diantaranya yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penerapan protokol kesehatan, kebijakan work from home atau WFH, kebijakan stabilitas ekonomi, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sampai pemberian insentif bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiranti dan kawan-kawan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia atau JKKI dengan judul Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan COVID-19 pada tahun 2020, dapat disimpulkan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh perilaku. Noto Atmojo mengatakan bahwa terdapat teori yang dikemukakan oleh Lawrence Green tentang perilaku manusia. Perilaku disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor pendorong. Berdasarkan alasan-alasan di atas, peneliti berharap dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah terkait kebijakan penanganan COVID-19. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan kesimpulan apakah kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 dapat dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah terkait kebijakan penanganan COVID-19. Lalu tujuan penelitian ini yaitu tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah terkait kebijakan penanganan COVID-19. Lalu luaran penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal atau seminar nasional terindeks LINTA atau jurnal internasional terindeks Scopus. Lalu manfaat penelitian bagi masyarakat sendiri adalah sebagai wadah informasi untuk masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Bagi pemerintah sendiri sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan dalam penanganan COVID-19. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dimulai dari 2.1 atau penelitian yang relevan. Dapat dilihat di layar bahwa Wiranti dan kawan-kawan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia JKKI tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam pencegahan COVID-19. Tujuannya adalah melihat faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Berikut adalah metode dan respondennya. Metodenya kuantitatif dan potong lintang. Responden sebanyak 285 orang didapat dari accidental sampling ya, teknik samplingnya.
Untuk analisisnya menggunakan univariat dan bivariat dengan uji statistika non-parametrik. Hasilnya menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ada beberapa, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB. Nah, beberapa perbedaan yang signifikan terhadap penelitian Wiranti dan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Wiranti pada tahun 2020 tersebut terbatas pada kota Depok saja, sehingga penelitian ini memperluas daerahnya menjadi Pulau Jawa ya. Untuk variabelnya juga berbeda. Kalau variabel yang dilakukan penelitian ini itu ada tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19, dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Kemudian dilanjut 2.2 atau kebijakan pemerintah penanganan COVID-19. Ya, pemerintah Indonesia sendiri membuat kebijakan PSBB karena meningkatnya penularan dan kompleksitas dampak yang ditimbulkan COVID-19. Itu dimuat pada PP nomor 21 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Ya, ini beberapa aktivitas yang diatur, contohnya beralihnya pelaksanaan sekolah dan kerja, pembatasan moda transportasi, penundaan kegiatan sosial dan budaya, dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebijakan PSBB ini dihapuskan sehingga sebagian masyarakat yang dipandang lebih aman terhadap risiko infeksi virus COVID-19 ini diperkenankan untuk kembali bekerja dan melakukan aktivitasnya. Nah, langkah tersebut untuk menyambut era new normal ya. Nah, menurut Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ya, menurut Wiko ini, prinsip utama new normal itu adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Ya, ini menurut kompas.com pada tahun 2020. Ya, berikut di bawah ini terdapat beberapa protokol kesehatan yang harus ditaati masyarakat dalam era new normal, seperti menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh wajah, etika bersin dan batuk harus diterapkan, kemudian isolasi mandiri, dan yang terakhir adalah selalu memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian 2.3 kita membahas tabel kontingensi. Ya, dalam statistika tabel kontingensi atau cross tabulation ini merupakan jenis tabel dalam format matriks yang menampilkan distribusi frekuensi variabel. Ya, ini dapat memberikan gambaran dasar tentang keterkaitan 2 atau 3 variabel dan dapat membantu menemukan interaksi di antaranya. Kemudian istilahnya pertama kali disebutkan oleh Pearson pada tahun 1904 ya. Kemudian 2.4 kita membahas uji chi-square Pearson atau chi kuadrat Pearson ya. Ya, dengan lambang X kuadrat, uji chi kuadrat Pearson adalah uji statistik yang diterapkan pada kumpulan data kategorikal untuk mengevaluasi seberapa besar kemungkinan terdapat perbedaan di antara kumpulan data. Ini menurut Pearson pada tahun 90. Ya, uji ini menguji hipotesis nolnya, menyatakan bahwa distribusi frekuensi peristiwa yang diamati dalam sampel konsisten dengan distribusi teoritis tertentu. Ya, ini untuk rumusnya ada di layar, dapat dilihat. Kemudian kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Dimulai dari 3.1 yaitu jenis penelitian. Ya, jenis penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah metodenya deskriptif kuantitatif ya, dengan bentuk survei untuk pengambilan datanya. Kemudian 3.2 yaitu lokasi dan waktu penelitian. Ya, penelitian ini akan dilakukan secara daring ya atau online, jadi lokasinya tidak menentu. Untuk waktunya sendiri dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2021 ya. Kemudian 3.3 sumber dan strategi pengumpulan data. Ya, untuk sumbernya sendiri ini menggunakan sumber data primer karena diambil secara langsung menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Populasinya sendiri ini adalah masyarakat Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa yang dipilih? Karena
Berdasarkan latar belakang, kasus COVID-19 tertinggi itu terdapat pada Pulau Jawa. Contohnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini menurut covid19.go.id pada tahun 2020 ya di websitenya. Kemudian strategi pengumpulan data. Yang pertama kita digunakan salah satu teknik sampling non-probability atau convenience sampling, yaitu dalam mengumpulkan data. Yaitu yang kita pakai teknik samplingnya adalah unrestricted self-selected survey. Ya, ini artinya apa? Jadi ini artinya responden-respondennya, kategori responden yang kriteria responden itu dipilih oleh peneliti tersendiri. Jadi peneliti yang menentukan apakah responden tersebut cocok untuk dilakukan sebagai survei, untuk kita survei. Karena kita sendiri ini tidak ada batas respondennya, tidak ada batas usia dan segala macam, karena ini tentang kebijakan pemerintah, jadi kita memakai unrestricted atau self-selected survey. Jadi kita yang memilih respondennya sendiri yang mana yang akan kita survei gitu. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibuat melalui Google Forms seperti yang tadi. Ketiga, kuesioner memuat biodata singkat responden dan pertanyaan multiple choice yang pilihannya berskala ordinal yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya tentang skala-skala datanya. Dan yang terakhir adalah kuesioner tersebut dibagikan secara daring ke responden yang merupakan masyarakat Pulau Jawa yang populasi tadi. Ya, ini karena ini berarti kita tetap memakai online sampling ya, tapi teknik samplingnya itu unrestricted self-selected survey. Kemudian kita masuk ke poin 3.4 tentang penentuan variabel atau definisi konsep. Di sini untuk variabelnya sendiri kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19, dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Untuk variabel pertama yaitu tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berskala ordinal. Di sini terdiri dari sangat kecewa, kecewa, netral, tidak kecewa, sangat tidak kecewa. Lalu untuk variabel kedua yaitu tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19 yaitu berskala ordinal yang terdiri dari sadar, biasa saja, tidak peduli. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan berskala ordinal yang terdiri dari kuat dan lemah. Lalu untuk cara pengukurannya sendiri, yang pertama peneliti membagikan link kuesioner ke responden secara daring. Setelah itu setiap jawaban responden akan dicatat. Lalu yang kedua, data kemudian dihimpun sehingga data dapat menggambarkan total jawaban responden untuk setiap variabel. Total jawaban tersebut yang akan dianalisis menggunakan tabel kontingensi dengan uji chi-square person menggunakan software FSS, di mana total jawaban nanti itu akan dimasukkan ke dalam beberapa kategori hingga mudah untuk dianalisis menggunakan uji chi-square. Di sini untuk hipotesis penelitiannya sendiri kami memiliki 4 hipotesis. Yaitu yang pertama adalah hipotesis 1, di mana H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19, dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Lalu untuk H1-nya sendiri yaitu terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19, dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Lalu untuk hipotesis kedua, di mana H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19. Lalu untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID. Lalu untuk hipotesis yang ketiga, H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Lalu untuk H1-nya sendiri yaitu terdapat pengaruh antara tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Kemudian untuk hipotesis keempatnya sendiri yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh antara tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19
dan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Lalu untuk satunya yaitu terdapat pengaruh antara tingkat kesadaran masyarakat atas bahayanya COVID-19 dengan tingkat kekuatan kontrol pemerintah akan penegakan protokol kesehatan. Nah, di sini untuk kerangka berpikirnya yaitu di mana tadi terdiri dari 4 pengujian hipotesis, di mana ketika pengujian hipotesis 1 H0-nya diterima, maka akan langsung diambil kesimpulan. Sedangkan jika H0 ditolak, di mana berbunyi terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat tadi, maka akan dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis kedua, pengujian hipotesis ketiga, dan pengujian hipotesis keempat. Di sini untuk mempertegas bahwa adanya perbedaan di tiap-tiap faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan COVID-19. Kemudian untuk bab 4 yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Di sini anggaran biaya yang dicantumkan yaitu yang pertama untuk jenis pengeluaran peralatan penunjang sebesar Rp3.500.000. Kemudian untuk bahan habis pakai sebesar Rp1.000.000. Lalu untuk perjalanan sebesar Rp200.000 dan lain-lain sebesar Rp300.000. Di sini untuk jadwal kegiatannya, untuk studi pustaka sendiri akan dilakukan di bulan pertama, minggu pertama. Di sini kami melakukan penelitian selama 3 bulan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu untuk pembuatan proposal akan kami dilakukan di bulan ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga. Lalu untuk perancangan kuesioner akan kami lakukan di antara bulan ke-1 dan bulan kedua, di mana di antara minggu ke-4 dan minggu pertama bulan kedua. Lalu penyebaran kuesioner akan kami lakukan di bulan kedua, mulai dari minggu kedua sampai minggu keempat. Sampai bulan ketiga, minggu ke-1. Kemudian analisis data kami lakukan di bulan ketiga, yaitu minggu ke-1 sampai minggu kedua. Lalu untuk penulisan akhirnya kami lakukan di bulan ketiga, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.